inilah dia pertarungan di partai utama. Trio Gorus Janji. Oh, tendangan kiri masuk. Pentagon One Pride adalah milik saya. Terlihat masuk nih lagi. Oh, luar biasa sekali. guna memburu gelar juara sejati. Dan kini hanya tersisa 2 tempat di laga final. 4 fighter terbaik akan memperebutkan tiket menuju laga puncak di kelas bantam dan kelas feather. 2 bot partai utama tersebut telah kami siapkan, yaitu Sport One. Hai pecinta Sport One, apa kabar? Senang sekali saya Fidian kembali menjumpai Anda di One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Dan gak berasa ya, udah di semifinal nih. Berarti akan tersaji laga-laga seru dan juga kita akan segera mengetahui siapakah sih fighter terbaik yang berhak melaju ke babak final. Dan marilah kita lihat di partai utama kita. Di kelas bantam antara Rama Supandi versus Sena Kurnia Putra. Selanjutnya, perebutan tiket final di kelas feather antara Paulumihi melawan Jeffrey Arianto Utomo. Dan kami juga sajikan pertarungan sengit nih di partai pilihan antara Ahmad Pondan Prasekti melawan Badro. Dan seperti biasa, Ovi nggak sendirian di sini karena chit-chat kita akan semakin seru karena sudah ada 2 narasumber yang pastinya semua pecinta Sport One udah kenal ya. Ada Bung Fransino Tirta dan juga ada Bung David Berg. Hai. How you doing? I'm good because of you guys here, so I'm good. You've got a great show tonight. I know, right? Awesome. Dan 1 langkah lagi ya menuju ke final. Yeah. Dan berarti kita akan segera mengetahui nih ya, siapakah sih fighter terbaik yang akan pertama kali mendapat gelar juara nasional di Mixed Martial Arts ya? One Pride champion Indonesia. Yes, wow. Oke. Dan Oke akan ngomongin soal partai pilihan dulu nih ya, partai pilihan nanti itu kan kita akan ada Ahmad Pondan dan juga Badro. Yes. Gimana nih Bung Fransino di antara mereka berdua? Ahmad Pondan dia masih sangat debutnya dia ini di One Pride. Dia adalah seorang striker badannya kekar sekali dan dia juara 1 kejurnas gulat. Jadi kita akan melihat mungkin bantuan takedown dari seorang Ahmad Pondan. Oke. Bung David, di babak semifinal ini kan kalau Sani Ovi boleh nge-review dulu untuk pecinta Sport One semua kan Abro Fernandez dan juga Hafid ini sudah masuk ya ke final ya pasti ya. Berarti we have Rama and Sena and Paul and Jeffrey. Yeah. So how's the competition in Itu semifinal? sebenarnya we have now got the top 8 fighters in Indonesia, right? For this bantam and feather sudah masuk. Rama, Sena, great fighter head, ya. Dua-duanya technical, ya. Dua-duanya bisa main up, bisa striking, bisa takedown. Paul, Jeffrey, great fighter as well, ya. Dua-duanya punya sangat explosive, ya. Strikingnya juga ada. So untuk pemirsanya, this is the best time for you to be watching One Pride. This is the best time. Oke. Dan sebelum kita menyaksikan laga di partai utama nih ya, saya akan ajak pecinta Sport One untuk menyaksikan pertarungan sengit nih di partai pilihan kita antara Ahmad Pondan Prasekti versus Badro yang akan dipandu oleh rekan Syahli Latif dan juga Bung Fransino Tirta. Selamat menyaksikan. Kelas 61,2 kg. Langsung saja kita perkenalkan para fighters kita. Di sudut biru, fighters kelahiran Kapu, berusia 30 tahun, memiliki tinggi badan 171 cm, ahli dan piawai dalam seni olahraga Jiu-Jitsu, Badro. Sementara sang penantang di sudut merah,
sangat ahli dalam seni olahraga gulat, tinggi badan 162 cm dan berusia masih sangat muda belia, 20 tahun, kelahiran Kota Demak dari Lindu Aji Semarang, Ahmad Pondon. Dan juri kita pada malam hari ini Max Medino didampingi Linson Simanjuntak, wasit Rory, juri 1 Rudi, juri 2 Mustadi, dan juri 3 Soma. Selamat bertarung. Fighter, kalian tahu peraturannya? Patuhi perintah saya, tunjukin diri kalian, kembali sudut, let's go, kembali sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, dokter, timekeeper, ready, fight! Baik, kita forward, kita tiba saatnya di babak semifinal, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan partai pilihan di kelas bantam dari Badrul. Baru saja kita saksikan bagaimana gebrakan yang langsung dilakukan oleh Badrul. Bungkran low kick dikeluarkan oleh Badrul, keras sekali, luar biasa, langsung jual beli serangan. Oh, spinning back kick. Nampak pertarungan atraktif dikeluarkan oleh Badrul ini. Cukup atraktif bagaimana Badrul. Oh, sekarang bantingan double leg takedown yang baik sekali oleh Pondan. Berubah pertarungan menjadi ground fight. Kita saksikan bagaimana cukup apik juga Badrul dalam mengantisipasi serangan dari Pondan yang memang memiliki basic gulat ini, Bung Francino. Sebenarnya dia agak kurang baik dalam menghadapi bantingannya ya, karena begitu banting dia langsung jatuh. Tapi dia baik sekali di sini. Dia langsung memasukkan posisi guard. Half guard masih. Apakah berusaha untuk melakukan full guard kali ini Badrul yang berada di bawah, sementara Ahmad Pondan berada di atas, masih terus ground pound. Bagus, nampaknya kenapa laki juga ini. Ini bentuk pertahanan yang dilakukan oleh Badrul ini, menahan kepala serapat mungkin dengan badannya, tampaknya merupakan salah satu cara yang efektif untuk menahan gempuran dari kurang efektif karena dia menahan kepala, tapi tangannya tetap bisa memukul. Kita lihat dari kirinya masuk, harusnya dia memblok bicep lawan seperti dilakukan tangan kirinya ini. Seperti yang tangan kirinya ini yang dilakukan, ya itu salah satu. Harus blok kali ini, kalau nggak bisa kena lagi wajahnya. Kita lihat memang dibutuhkan teknik-teknik khusus dalam mengantisipasi serangan-serangan dalam ground fighting ini. Tentunya dibutuhkan kecerdikan dan juga keahlian khusus dibanding striking atau fight Bung Francino. Ya, striking di ground berbeda sekali, karena pada saat striking di ground kita berdiri di dua kaki, kali ini kita berlutut. Itu beda sekali otot-otot dan teknik yang mesti dikeluarkan. Kita pakai Ahmad Pondan berusaha untuk lepas dari guard yang diterapkan oleh Badrul. Dengan satu, dua, tiga, terus Bung. Tampaknya harus tangan Badrul ini harusnya diblok, dia malah coba melakukan sweep. Sayang sekali karena tangannya terjepit di kaki Ahmad Pondan. Tapi itu dia justru menjepit sendiri, bukan terjepit sendiri, karena dia mencoba melakukan sweep. Dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Ahmad Pondan. Ya, ini pukulan dari pukulan tentunya ini. Untungnya Badrul punya wajah yang cukup kuat tampaknya. Mungkin sekedar info, Badrul ini dia dari angkatan Lanut 328. Jadi dia ini seorang TNI ya. Ya, dan saya kebetulan pernah main ke sana. Ya. Mereka semua adalah prajurit yang gagah, perkasa, dan berani, dan mentalnya sangat satria sekali. Ijukai Ciodong Depok. Kali ini ground and pound lagi. Tubi-tubi masih berdominasi sejauh ini. Tampaknya memang Ahmad Pondan masih berdominasi dengan pukulan-pukulannya, walaupun tidak kena telak kencang ya, tapi cukup banyak pukulan dilantarkan oleh Pondan. Dan dibutuhkan tentunya kekuatan oleh Badrul, karena setidaknya walaupun tidak kencang, cukup mungkin pelatihan dia di tentara ini yang bisa begitu dia bertahan. Banyak pukulan masuk ini. Iya sih, banyak sekali pukulan. Nampaknya dia tidak bergeming sedikit pun. Masih dalam kondisi ground fighting, kedua fighter di kelas bantamweight, Ahmad Pondan Prasetya dan juga Badrul masih terus. Keras sekali hammer fist dikeluarkan oleh Pondan. Menarik sekali. Sebetulnya pertarungan ground fighting tidak kalah menarik dibanding stand up fight Bung Francino ya. Ya, mungkin kalau kita mengerti ground fight ini sangat menarik sekali, karena begitu banyak posisi dan gerakan serangan yang bisa dilakukan dari posisi ini. Iya. Dan sejauh ini beberapa nama fighter yang berhasil melaju ke final juga beberapa diantaranya yang berhasil ke partai puncak setelah menerapkan pertarungan
pertarungan ground fight dan juga submission. Ground fight ini adalah seni bertarung yang agak ketinggalan di Indonesia. Banyak petarung kita yang kurang mempelajari ground fight, sehingga petarung-petarung kita yang bagus di ground fight ya bisa mengambil keuntungan dan mengalahkan lawannya. Dan ini kita saksikan bagaimana wasit Oli akhirnya harus memaksa dua tampak Sudah agak memar. Badrul besar sekali bekaknya nih. pelipis kiri. Bukan pelipis, pipi ya. Kita lihat iya. Tapi tampaknya belum ada tanda-tanda gentar diperlihatkan oleh Badrul. Mungkin buat seorang tentara ini gak ada apa-apanya nih. Sudah bengkak aja. Sudah biasa ya. Peluru aja diterima. Betul sekali. Soal mental sudah tidak diragukan lagi dan inilah detik-detik pukulan straight. Namun tidak pernah kita lihat RNC coba dilakukan oleh Badrul. Sayang sekali, agak terburu-buru. cukup licin juga ini bagaimana Ahmad Pondan melakukan. Sangat menarik sekali di penghujung ronde pertama ini dua fighter sama mempertaruhkan jual baiknya teknik betul. Tidak ada kata mundur bagi mereka berdua ini. Tampaknya ronde pertama akan segera berakhir dan kedua fighter masih harus melanjutkan pertarungan hingga ronde kedua. Sangat menarik saya sejauh ini. Menurut pengamatan Anda, apakah Ahmad Pondan atau Badrul yang masih mendominasi jalannya ronde pertama? Mendominasi dengan bantingan dan ground and pound yang dikeluarkan. Sedangkan Badrul nampak belum ada pukulan telak yang masuk. Kita lihat masih meleset. Kita saksikan bagaimana momen-momen penting. Meleset lututnya. Meleset pukulan dari Badrul. Tampaknya memang pipi kiri dari Badrul sudah mengalami bengkak, tapi tampaknya tidak ada tanda-tanda gentar. Justru yang melihat saya malah tambah semangat ya, ingin membalas. Tambah bernafsu sekali ingin mengalahkan. Kuda-kuda dilakukan oleh Ahmad Pondan juga. Tampaknya nampak style seperti karate ini. Seperti karate ya, belum melihat tendangan mengeluarkan oleh Pondan. Masih kita. Bantingan coba dilakukan oleh Badrul. Sangat baik saya. Pukulan telak masuk. Kembali. Nampaknya Badrul agak terlalu bersemangat melakukan pukulan. Harusnya dia melakukan defense kuncian bantingan dulu baru dia melakukan serangan. Ini bikin dia terjatuh. Karena dia terlalu pukulan telak. Kembali kita saksikan bagaimana kedua fighter cukup apik juga Ahmad Pondan dalam mengantisipasi. Mungkin secara teknik ini kelihatannya kurang baik ya, tapi ini semangat yang mereka keluarkan ini luar biasa, luar biasa. Inilah yang ingin kita lihat, semangat juang dari dua orang petarung. Kali ini kedua fighter sama-sama berusaha untuk melakukan setting, tampaknya ini asli clinch. Rasa posisi ini Badrul ini menang ya, karena dia yang menekan lawan ke cage, ke sisi cage ya. Dan dia mendapat underhook di kirinya ya. Posisi yang baik sekali oleh Badrul. Sudah hampir dapat double underhook, bagus sekali. Bantingan baik sekali diperlihatkan oleh lagi oleh Badrul. Bagus sekali balance oleh Badrul. Betul, keseimbangan yang sangat baik. Badrul posisi atas. Dia menarik glove. Lawan menarik glove, posisi mau nih, posisi berbahaya sekali glove. Dan ini kita lihat mampukah Badrul sudahi fight ini. Harus bisa dimanfaatkan, seharusnya dimanfaatkan oleh Badrul. Crucifix dilakukan oleh Badrul. Bagus sekali. Sedikit demi sedikit mulai mengantisipasi lawan melakukan serangan. Tapi tampaknya tangannya masih bisa di counter oleh Ahmad Pondan. Nah, ya kita lihat elbow 2 3 nampaknya agak kurang telak ya. Kita lihat back mount. Sayang sekali Badrul melepaskan posisi dominannya. Kali ini justru saya lihat Badrul ini terlalu semangat hingga dia lupa posisi. Jadi pada saat di posisi bagus dia melakukan serangan dan bisa terbalik. Ambar coba lakukan oleh Badrul. Side. Ini posisi north and south. Baik sekali. Sangat sulit untuk dilepaskan. Kembali. Dilakukan oleh sekali di arah pintu yang dekat tadi. Ini sangat harus berada antisipasi ini, Bung. Melihat bahwa kondisi dari pipi kirinya masuk, nampaknya serangan dia mendarat di pipi kiri terus nih. Elbow masuk kali telak sekali. Beberapa kali elbow dari kali ini lutut. Membuat Badrul berubah. Elbow dan lutut. Lagi-lagi kita saksikan masih Badrul harus keluar dari posisi ini. Harus keluar bahaya sekali nih. Lutut lagi.
Saksikan. Nampaknya Badrul punya kepala batu nih. Kalau orang biasa udah KO mungkin lagi. Betul, kita saksikan bagaimana pecinta Sport One semangat juang yang diperlihatkan oleh budak menyerah Badrul. Ini tentunya butuh jam terbang tinggi untuk bisa menerima hantaman-hantaman seperti itu. Bukan hanya jam terbang tapi harus mental ini. Mentalnya, Nggak betul. semua orang bisa menahan serangan seperti ini. Belum ada tanda-tanda menyerah. Lutut lagi masuk. Kembali kita saksikan lutut dilepaskan oleh Ahmad Pondan. Mental yang diperlihatkan oleh Badrul sangat luar biasa. Inilah salah satu pertunjukan. Lutut lagi. Kita saksikan dari sudut yang berbeda. Berulang kali Ahmad Pondan menghujani wajah Badrul dengan elbow dan juga serangan lutut bertubi-tubi. Walaupun tadi kita saksikan bahwa Badrul sendiri sudah mengalami bengkak di pipi kiri. Kembali lagi. Badrul tidak ada pergerakan signifikan sekali. Iya, dia hanya harusnya di posisi tadi dia memblok, harusnya dia ngeblok lututnya agar wajahnya tidak terkena lutut lagi. Beberapa kali lagi, namun ronde kedua memasuki berkali-kali. Telak sekali Levi. Badrul bisa bertahan. Kita saksikan di penghujung ronde kedua ini masih belum ada tanda-tanda menyerah dan sangat dominan sekali bagaimana Ahmad Pondan meladeni Luar biasa ini. sudah bengkak sekali, matanya Bengkak sudah agak sekali. tertutup. Mata kiri dari Badrul namun masih berjuang terus dan tidak mau menyerah. Kita saksikan masih hampir di 10 detik Yang bagus sekali dari Pondan. masih Ahmad Pondan masih mendominasi ya Bung Fazino di ronde kedua ini. Kita saksikan apa Masih bagus dari Badrul. Luar biasa dan terakhir sudah ronde kedua masih belum ada pemenang pada pertarungan antara Ahmad Pondan berhadapan dengan Badrul. Ini Bung Fazino sebuah perjuangan yang kita bisa acungi jempol, kita katakan memang diperlihatkan oleh Badrul maupun juga Ahmad Pondan. Inilah mental prajurit Indonesia ya, walaupun terdesak itu sangat luar biasa desakannya, namun tidak mundur sedikit pun Badrul. Berulang kali Ambar berhasil defense oleh Badrul. Kita lihat posisinya masih sudah dilepaskan ini sebenarnya posisi Ambarnya. Ya. Ronde ketiga masih sangat menarik kali pertarungan di partai pilihan plus bantamweight antara Ahmad Pondan. Ini baru kali ini kita masuk ke ronde ketiga di One Pride. Iya, tentunya kita akan saksikan bagaimana hasil yang akan diraih oleh kedua fighter di ronde penentuan ini, di ronde ketiga. Kita lihat mampukah Badrul membalikan keadaan, mukanya sudah bengkak sekali. Sudah sangat bengkak sekali. Secara alami tentunya ini sedikit menghalangi pandangan. Ya, pandangan. Tapi dia masih bisa melihat nih. Iya. Dan kita saksikan belum ada tanda-tanda lemas atau padahal sudah dihantam bertubi-tubi. Tentu cukup menguras stamina juga. Sangat menguras stamina dan terbaik karena mental. Karena kalau orang biasa kena pukul seperti itu mungkin dia malah jadi takut atau kabur ya. Iya. Kita lihat Badrul malah ingin membalas lagi nih. Luar biasa sekali, luar biasa. Partai pilihan ini diisi oleh para fighter pilihan memang Bung Fazino. Kita masih menantikan apa yang akan dilakukan kedua fighter di ronde penentuan. Badrul harus melepaskan pukulan-pukulannya untuk mengalahkan lawannya. Sejauh ini memang sebantingan, karena di bantingan ya Pondan nampak lebih unggul. Sedangkan di striking, bagus sekali, hook meleset. satu lagi Ayunan pukulan meleset. tadi satu pukulan juga Uppercut, meleset. bagus sekali mendarat. Kita saksikan masih terus mengejar dan kali Dalam ini maut dikeluarkan oleh Badrul. kembali dalam posisi ground fight. Ini dia sekali lagi kesalahan yang dilakukan oleh Badrul. Dia kasihkan melempar pukulan, dia lupa sama bantingan yang dilakukan oleh Pondan. Dan disitulah Pondan langsung memanfaatkan kesempatan kembali dalam posisi ground fight dan kembali diuntungkan dari side control kembali satu lutut. Ahmad Pondan Luar biasa. pada usia 20 tahun ini. Bagus sekali ground and pound yang dilakukan oleh Pondan. Ada settingan. Kita saksikan apakah Badrul menyerah. Masih sangat bertahan bro. Ini sebetulnya bagus sekali Bung Fazino ya. Bagus sekali defense, kita lihat Badrul mendorong tangannya hingga dia tidak bisa melakukan kuncian dengan sempurna. Luar biasa. Luar biasa Badrul dalam posisi yang terkunci masih melakukan perlawanan. Patah sudah sangat menekuk. Itu sudah lihat sudah sangat menyakitkan sebetulnya Bung Fazino ya. Ini sudah cukup masuk nih, namun dia tidak menyerah. Ada gerakan dan akhirnya benar sekali bahwa perjuangan dari Badrul akhirnya terhenti di ronde ketiga. Dan satu lagi kita saksikan bagaimana sikap sportif yang diperlihatkan oleh kedua fighter ini Bung Fazino. Mereka saling menghargai, saling menghargai.
fight di arena bukan berarti kita bermusuhan, justru kita memperlihatkan teknik kita masing-masing. Luar biasa sekali, inilah momen-momen di mana akhirnya Ahmad Bondan Sekti berhasil meraih kemenangannya atas fighter asal Ijukai Gelondong Depok Badrul dengan teknik kuncian Americana. Dan sesaat lagi kita ikuti pengumuman resmi. Wasit Rolly memberhentikan pertandingan di ronde ketiga, menit kedua dengan kemenangan tap out menggunakan teknik Americana untuk kemenangan dari sudut merah Ahmad Bondan Sekti. Fighters bernama Badrul, sebetulnya kesulitan apa yang dihadapi tadi? Banyak sekali. Jarang akhirnya kuat sekali. Satu untuk menyangin. Dan usia Anda sebenarnya terpaut 10 tahun. Anda lebih muda 10 tahun, betul itu? Dan kira-kira untuk persiapan pertandingan selanjutnya, Pak? Terima kasih lagi. Kita kepikiran latihannya. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ahmad Bondan Sekti. Selamat, Mas. Anda masih bersama kami di One Pride Indonesian Mixed Martial Arts, dan inilah malam perebutan tiket final. Dan kini saatnya kita menyaksikan perebutan tiket final di kelas bantam nih, antara Rama Supandi versus Sena Kurnia Saputra. Oke, Bung Fransino, kita bahas dulu Rama Supandi ya. Rama Supandi itu kan yang kalau saya perhatikan di fight sebelumnya dia sempat menang dengan ground and pound, sempat juga rear naked choke. So what's so great about him? Dia sangat well rounded, strikingnya bagus, takedownnya bagus, ground game dan submission juga bagus. Jadi kita lihat teknik yang sangat lengkap dari Rama Supandi. Dan juga dia dapat nilai A ya kemarin ya. Bung David, Sena Kurnia Putra dia juga sempat mengalahkan dengan teknik kuncian kaki. So what do you think about him? Jadi mereka pakai submission ya yang terakhir. Dia di fight ini punya height advantage dikit di atas Rama. Dia juga mungkin strikingnya lebih bagus dikit, tetapi Rama has the technical as Badrul Fransino just said, ground fight-nya itu Rama. Dia punya technical capabilities itu, sama striking. Sure. Dan sekarang kita menuju ke One Fight Arena untuk menyaksikan semifinal antara Rama Supandi versus Sena Kurnia Saputra yang akan dipandu oleh rekan Syahli Latif dan juga Bung Fransino Tirta. Selamat menyaksikan. Rama, saya akan tunjukkan apa arti olahraga sesungguhnya. Itulah Sena Kurnia Saputra, salah satu semifinalis yang akan bersaing memperebutkan tiket di partai puncak berasal dari Han Academy Solo, salah satu sana yang juga cukup banyak melahirkan fighter-fighter berbakat di Indonesia, dan masih bersama Bung Fransino Tirta. Anda memiliki catatan dengan Sena Kurnia Saputra ini, Bung Fransino? Ya, dia mempunyai teknik submission yang sangat baik sekali. Ya, terakhir dia melawan Gunawan bisa melakukan kuncian kaki yang sangat baik sekali. Jadi dia akan melihat adu submission antara dua submission. Tentunya tadi dalam pertandingan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menariknya menyaksikan teknik zone fighting, dan biasanya dari situlah banyak teknik-teknik yang keluar dari Bung Fransino. Inilah Sena Kurnia Saputra berusia 25 tahun
berpostur 174 cm, memiliki background bulat, tentunya juga salah satu olahraga atau bela diri yang Tambut itu 174 cm ini cukup tinggi ya, cukup tinggi ya. 1,2 kg, 174 cm ini termasuk tinggi sekali. termasuk tinggi. Adakah keuntungan atau justru ada kerugian dari postur ini, Bu? Kalau menurut saya di dunia fight, ada postur tinggi atau pendek ada keunggulan masing-masing. Tapi tentunya tinggi akan banyak keuntungan dibandingkan fighter yang lebih pendek. Dari jangkauan, ya, ataupun juga dari teknik grappling juga tentunya dibutuhkan. Panjang tangan juga sangat menguntungkan, Bu. Dari sisi striking ya, yang lebih tinggi lebih diuntungkan, sedangkan dari segi balance yang lebih pendek lebih diuntungkan. Dari sisi balance, oke, keseimbangan. Dan saat lagi inilah Rama Supandi. Saya tidak tahu siapa lawan saya berikutnya, tetapi siapapun lawan saya pasti akan menjadi pertarungan yang seru. Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menghadapi siapapun yang di atas cage itu. Jadi siapapun lawannya, saya pasti hadapi dengan 100%. Kemenangan kemarin bagi saya baru pemanasan. Ada program berikutnya. From Tsunami Synergy Warriors Jakarta, kita panggilkan Rama Supandi. Inilah Rama Supandi, Mr. Smiling, tapi jangan sampai tidak diwaspadai bagaimana keahliannya dalam melakukan ground fighting. Di pertandingan pertama berhasil mengalahkan fighter Sandu Eduardo Tegalung dengan menerapkan metode ground and pound yang dilakukan dengan teknik itu. Akhirnya dia bisa melaju ke partai semifinal ini. Bung Gracino, catatan Anda tentang Rama Supandi sejauh ini, Bung Gracino. Rama sangat tenang sekali, dia sesuai dengan julukannya The Smiling Fighter. Dia nampak sangat bahagia berada di atas ring. Ya, ini dia sangat tenang, taktik-taktiknya juga sangat bagus sekali. Kita akan melihat transisi dari pukulan striking, takedown, dan mungkin pujian yang baik dari Rama. Tadi dalam informasi yang tertera di layar kaca juga dia memiliki penilaian untuk striking A, takedown B, submission A, mixed martial art tekniknya juga A, dan total nilainya A. Berarti ini salah satu fighter yang memang sangat well-rounded seperti yang Anda katakan tadi dalam perbincangan, dan juga lengkap tekniknya, Bu Gracino. Iya, pada saat audisi dia memukau para wasit kita ya, dengan teknik-teknik bantingan dan pukulan dan Rama Supandi. Ya, Rama Supandi, asal Tsunami Synergy Warrior Jakarta. Dan inilah dalam petir dari kedua fighter. Sesaat lagi kita ikuti perkenalan dua fighter bersama Iwan Sukmawan. Baiklah, pecinta Sport One dimanapun Anda berada, inilah dia pertarungan yang sudah Anda tunggu-tunggu dari partai utama kelas bantamweight 61,2 kg. Langsung saja kita perkenalkan para fighters kita di sudut biru, from Academy Solo atau Han Academy Solo, kelahiran Karanganyar 25 tahun silam, 174 cm, menguasai teknik bela diri gulat, Sena Kurnia Saputra. Sementara sang penantang menguasai teknik bela diri boxing, berusia 25 tahun, kelahiran kota Los Angeles, Amerika Serikat, tinggi badan 167 cm, from Tsunami Synergy Warrior Jakarta, Rama
Supandi. Juri 1 kita pada malam hari ini Ria, juri 2 Rory, dan juri 3 Rudy. Sementara Dewan Juri Linson Simanjuntak dan Max Metino. Wasit kita David. Fighters selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian masing-masing. Bermain sportif. Touch bro. Back to your body. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, dokter, timekeeper, fighter, fight! Ya, inilah partai semifinal utama di kelas bantam antara Rama Supandi berhadapan dengan Sena Kurnia Saputra. Siapakah yang akan meraih tiket final dari kedua fighter berbakat ini? Ya, keduanya tampil sangat baik di babak 8 besar, ya. Dan keduanya sama-sama mengetahui teknik ground fight, jadi kita akan melihat pertarungan yang akan lebih seru di ground fight. Jika sama-sama memiliki kemampuan dalam teknik stand up fight ataupun ground fight tentunya faktor mental dua kali low kick dikeluarkan oleh Sena, nampak masuk. Sena melakukan taunting, ya. Cukup menarik sekali bagaimana fighter yang juga yang menariknya kadang-kadang apabila dua orang ground fighter melakukan pertarungan, malah yang keluar standing fight-nya bukan ground fight-nya. Justru mereka ingin menunjukkan skill-skill lain, dan tentunya itu apakah itu bermaksud mengecoh atau karena biasanya karena dua-duanya saling bagus di ground fight, ya, saling menetralisir, mereka ingin menang dengan cara yang lain, dengan cara yang lain. Pukulan keras sekali 2-3, kombinasi pukulan masih bisa diblok, dan kali ini double underhook dilakukan oleh tampaknya Rama akan take down. Kita lihat dia memegang ring. Dia tim coba dilakukan. Rama baik sekali mencoba melakukan bantingan. Setting dilakukan, tapi justru Sena tampaknya bantingan dilakukan oleh Sena. Pukulan masuk. Berputar. Sayang sekali. Padahal tadi sudah sangat menentukan sebetulnya. Kita lihat. Apakah berhasil? Kita saksikan bagaimana Rama Supandi sudah melewati dagunya, ini berbahaya sekali, ya. Apabila tangan sudah melewati dagu, ini berbahaya sekali. Grounded. Masih di posisi ini harus Sena melakukan defense, jangan melakukan pukulan. Karena leher sedang terancam dengan kuncian nih. Kita saksikan bagaimana tampaknya. Terlepas saya sekali Basino. Bagus sekali. Cukup baik bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Sena juga tetap menjaga posisi backmount yang tidak kehilangan. Inilah salah satu posisi yang banyak bisa diciptakan peluang dari posisi backmount ini Basino. Ya, karena pada posisi ini leher lawan sangat terbuka, dan ya, kita pun bisa melakukan serangan ke arah wajah dengan pukulan kita. Dan sejauh ini kita saksikan. Nampaknya masuk. Ini satu tangan itu bisa terbuka. Dan lagi-lagi Rama Supandi berhasil menaklukkan lawannya dengan teknik rear naked choke andalannya, dan the smiling fighter kembali tersenyum karena berhasil meraih tiket final di kelas bantamweight turnamen One Fight Indonesia Mixed Martial Arts di ronde pertama. Bagaimana ekspresi fighter yang juga memiliki julukan Hellboy ini, apresiasi dilakukan oleh para petinggi Komite Olahraga Bela Diri Indonesia KOBI dan juga One Pride. Tampak bagaimana keriahan di One Pride Arena para pendukung Rama Supandi. Kita lihat backmount dan tangan ini melakukan simpul, kita sebutkan figure four. Dan lihat tangan sudah figure four, ini sudah sangat susah sekali. Sangat susah untuk artinya kunciannya sudah komplit. Iya. Kita lihat sudah masuk ke leher dan tangannya pun sudah tersimpul dengan baik. Tidak ada pilihan bagi Sena untuk melawan tap out. Inilah Rama Supandi, dan segera kita ikuti official result bersama Iwan Sukmawan. Baiklah pecinta sport fun, dari partai utama kita, wasit David memberhentikan pertandingan di ronde pertama detik kedua, atau ya ronde pertama menit kedua detik ke-21 dengan kemenangan tap out, menggunakan teknik rear naked choke untuk sudut merah Rama Supandi. Baik Rama, sebetulnya di awal dari pertandingan tadi Anda sempat kewalahan, namun akhirnya
Sebetulnya apa yang terjadi tadi? Pertama-tama saya sebenarnya ingin membaca gerakan lawan dulu. Cuman setelah dia masuk, saya tahu dia pertahanan untuk yang groundnya. Dia pengen ngajak saya main stand up, tapi dia lupa untuk ground. Ya, dan menurut Anda bagaimana lawan Anda tadi? Sena Kurnia Saputra, apakah dia lawan yang cukup tangguh juga buat Anda? Jelas, dia udah pernah berpengalaman di MMA, di bidang MMA. Sekali lagi kita sambut pemenang kita pada malam hari ini, Rama Supande. Congratulations. Sena yang sudah berusaha keras namun akhirnya belum berhasil ya. Sena, kondisi kamu bagaimana saat ini? Baik. Tadi sempat cuma kecurian teknik kuncian grappling aja. Cukup harus waspada lagi. Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha yang terbaik ya. Evaluasi kamu, penyebab dari kekalahan kamu menurut kamu apa? Mungkin saya kurang berhati lagi. Saya harus berhati lagi aja gitu. Tetap semangat Sena. Oke, terima kasih. Tapi kondisi kamu tidak ada yang cedera? Oh, tidak ada malah. Harusnya lawan saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Dan fighter tangguh nih ya, Rama Supandi akhirnya melaju ke babak puncak kelas bantam turnamen One Pride Indonesia usai mengalahkan Sena Kurnia Saputra. Bung Fransino, apa sih sebenarnya kesalahan Sena tadi? Sena sebenarnya tadi dia udah unggul di awal-awal. Dia melakukan pukulan telak masuk. Rama melakukan counter dan mencoba melakukan takedown, berhasil ditahan. Malah Sena berhasil melakukan bantingan. Tapi di sini kita lihat dia pukulannya telak masuk dan Rama mencoba melakukan bantingan, berhasil ditahan dan kita lihat malah Sena yang melakukan bantingan. Mari coba kita lihat. Bung David, what do you think of this fight? Sebenarnya Sena lebih agresif ya, dan dia punya, should I say, the lead. Kalau kita lagi kasih points on the points game, sebelum Rama took his back, dia sebenarnya ahead. Ada di posisi atas, dia posisi atas. Tapi ada satu posisi dia berputar dan itu yang menyebabkan dia kehilangan posisi dan akhirnya Rama bisa melakukan kuncian. Oke, dan berarti nanti di final Rama versus Adro ya? Oh yes. Interesting. Atau favoritnya Mr. David. Right. Oke, dan sesaat lagi kita akan saksikan partai yang gak kalah seru nih ya, antara dua fighter eksplosif ya kalau kita bisa bilang ya. Paul Lumihi versus Jeffrey Arianto Utomo. Masih ada dua partai lagi yang sangat seru untuk disaksikan pada malam hari. Dan kembali kita bergabung dengan One Pride Arena untuk menyaksikan partai utama kita. Perebutan tiket final di kelas feather antara Gatsby Man Paul Lumihi berhadapan dengan si anak terminal Jeffrey Arianto Utomo. Bersama rekan Syah Novi Latif dan juga Bung Fransino Tirta. Selamat menyaksikan. Di Terminal Balong Sari ini saya dibesarkan. Sejak kecil, saya sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Hidup saya keras, karena saya panas, siapapun akan saya libas. Oktagon One Pride adalah milik. Kita menampilkan si anak terminal Jeffrey Arianto Utomo. Anak terminal Jeffrey Arianto Utomo, bagaimana kemunculan yang sangat ekspresif sekali kita perhatikan. Ini adalah salah satu semifinalis di partai featherweight dari turnamen One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Masih bersama Bung Fransino Tirta. Bung Fransino, Anda tahu betul bagaimana Jeffrey melakukan audisi saat di Surabaya. Bung Fransino, catatan Anda tentang fighter ini, Bung? Dia tampil sangat bagus sekali, pukulannya, bantingannya, tendangannya luar biasa, sangat eksplosif dan sangat kuat sekali. Diki Yudanto memiliki latar belakang Wushu, lahir di Surabaya 24 Juli 1992, berusia 24 tahun, berasal dari Rumble Training Camp. Jeffrey Arianto Utomo melaju ke semifinal usai terlibat pertarungan sengit dengan Diki Yudanto di babak 8 besar
besar dan sempat tertekan meski akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan melakukan yang luar biasa dari Jeffrey adalah powernya. Dia bisa satu serangan bisa membuat lawan KO. Satu serangan bisa membuat lawan KO, tentunya sangat-sangat mematikan atau sangat luar biasa serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Jeffrey Arianto Utomo ini. Dan tak salah kalau saat adu isi Anda memberikan nilai A untuk teknik striking. Luar biasa. Badannya pun sangat bagus sekali, atletis, sangat ideal. Tentunya ini terlihat sekali bagaimana memiliki postur yang sangat terlatih. Dan melihat dia juga sempat meraih prestasi medali emas kejuaraan Wusu Sanda. Inilah Jeffrey Arianto Utomo, salah satu fighter yang memiliki peluang besar untuk bisa meraih gelar sebagai juara di kelas featherweight, tapi tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu saat berhadapan dengan fighter yang tak kalah eksplosif, Paul Lumini. Inilah Jeffrey Arianto Utomo berpostur 172 cm dan kita saksikan sang lawan Paul Lumini. Saya peminta fashion. Saya suka dengan keindahan. Saya anak Manado paling suka bergaya. Sampai MMA ini saya sudah belajar cukup banyak disiplin bela diri. Ketika dipertemukan nanti di pertandingan, saya tidak akan menolaknya. Kalau bisa, saya bisa hancurin dia. Habis-habisan. Kita Putra Manado. Siap-siap Joanna. Tangan saya mampu memberi luka. Namun, tapi saya tidak menyesal bertemu dengan saya. inilah dia Putra Manado. Kita panggilkan Paul Lumini. Inilah Paul Lumini. Dalam pernyataannya tadi kita saksikan bagaimana ia mengatakan tangannya bisa memberi luka, tapi kakinya membuat Anda menyesal. Catatan Anda, Bung, salah satu fighter yang sangat eksplosif di pertandingan pertamanya ya. Saya sudah mengenal Paul Lumini cukup lama. Saya lihat dia berbakat untuk menjadi seorang juara di One Pride. Dia sangat berpengalaman di Wusu, Taekwondo, silat, BJJ. Dia bahkan berlatih ke Thailand bersama Phuket Team untuk menjalani Muay Thai martial artnya. Oh, mixed martial artnya. Berarti memang salah satu fighter yang memiliki jam terbang juga di sangat all out di sini. Sangat all out, ya. Dan tentunya kita saksikan bagaimana di pertandingan pertama mengalahkan salah satu fighter yang juga memiliki jam terbang tinggi, Benny Santoso, Bung. Ya. Dan tentunya kewalahan, namun kewalahan bisa membalikkan keadaan dengan melakukan kuncian. Dan juga sempat salah satu pertandingan yang menyebabkan luka di dahi dari Benny Santoso saat itu, Bung. Pertarungan antara Jeffrey dan Paul ini bisa jadi pertarungan final sebenarnya, karena mereka berdua sangat-sangat baik di kelasnya ini. Final terlalu dini, tapi tentunya kita saksikan salah satu finalis yang sudah lolos itu Hakim Nur Maradi, tentunya tidak kalah kualitas, Bung. Memang tentunya setiap bertarung mempunyai warna masing-masing, betul. Dan kalau melihat latar belakangnya dan juga bagaimana pertandingan terakhir keduanya, memang keduanya sangat bisa dikatakan boros jual beli pukulan dan juga teknik striking, Bung. Ini akan jadi pertarungan yang sangat menarik, jual beli pukulan, tendangan, dan juga keduanya juga termasuk fighter yang tahan pukul, ya, tahan pukul juga dan gemar memukul. Kita saksikan bagaimana pertarungan antara kedua fighter ini. Gatsbyman tampak selalu rapikan rambutnya. Rapikan rambut itu paling penting. Jika tidak rapi, dia tidak percaya diri. Oh, tentunya banyak faktor-faktor yang bisa menjaga kepercayaan diri saat bertanding, Bung, ya, Francino. Dan buat Paul adalah rambutnya yang rapi. Baik, kita saksikan perkenalan kedua fighter. Kita akan menyaksikan pertarungan dari partai utama featherweight 65,8 kg. Kita langsung perkenalkan saja para fighters di sudut biru. Penguasa teknik wushu 172 cm, berusia 24 tahun, lahir di kota Surabaya, from Rumble Training Camp Surabaya, Jeffrey Arianto Utomo. Kita beri tepuk tangan
Sementara sang penantang Putra Manado kelahiran Likundang 28 tahun silam, 169 cm, sangat mumpuni dengan olahraga bela diri wushu from Ziana Martial Arts Center Jakarta, Paul Lumiere. Juri 1 pada malam hari ini Mustari, juri 2 David, juri 3 Rian, dan wasit Soma. Fighters, selamat bertarung. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti aba-aba saya, main yang sportif, lindungi diri setiap saat. Silakan tos. Oke, balik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, dokter, timekeeper, fighter ready, fight! Ya, inilah partai utama semifinal langsung penyerahan. Superman Punch dan tendangan langsung dikeluarkan oleh Paul, bisa dihindari semua oleh Jeffrey. Langsung Low kick keras sekali. tidak ada Pukulan luar biasa, pembukaan yang sangat baik dari kedua orang fighter ini. Dua-duanya sudah terkonek ya pukulan dan tendangannya. Iya. Tendangan keras sekali. sangat mengalir bagaimana gerakan keduanya juga sangat ringan, Bung. Ya, dua-duanya striker yang sangat handal ya. Tentunya tidak sabar kita menyaksikan bagaimana teknik-teknik dari pertarungan kedua fighter ini. Dua fighter yang terbilang memiliki penilaian cukup baik. Satu tendangan satu pukulan oleh Jeffrey, Berubah pertandingan jadi position langsung. Baik sekali pertahanan yang dilakukan oleh Paul. Dia memeluk rendah posisinya sehingga kesulitan bagi Jeffrey untuk melakukan pukulan. Kita lihat pukulan bagus sekali posisi mount dikeluarkan oleh Jeffrey. Masih terus menekan Jeffrey. Dan berhasil dilakukan luar biasa. Kembali dalam posisi stand up fight. Bagaimana pertarungan benar-benar memiliki skill yang sangat baik kedua fighter ini, Luar biasa. Kita lihat clinch dilakukan oleh juga sama-sama sangat tangguh dan sulit untuk dibanting. Bagus sekali bagian yang berhasil berdiri kembali oleh Jeffrey. Sangat cepat sekali Jeffrey. Langsung berdiri setelah dibanting dan kali ini setting clinch kedua fighter. Mendapat peringatan dari wasit Soma. Sejauh ini sangat menarik sekali pertarungan berlangsung di menit awal, Bung. Langsung menggedrak kedua fighter. Tadi satu tendangan yang dilakukan Paul ini langsung dilakukan counter oleh pukulan, tapi pukulan yang sangat telak masuk itu yang bikin Paul terjatuh. Bantingan coba dilakukan oleh Jeffrey. Kasih clinch. masih berusaha untuk pukulan tadi dari sajetan kembali Richard Joe Fighter. Tampakkan rambut kembali, harus selalu rapi Putra Manado ini. Paul ini inside low kick, bagus sekali dari Paul. Tampak sedikit mengangguk Jeffrey dan mengatakan keras juga. Punch oleh Paul. Masih terus menjaga Jeffrey, masih loncat, masih lincah. Sangat menarik sekali bagaimana pertarungan memasuki 2 menit di ronde pertama ini. Bagaimana dipertunjukkan oleh kedua semifinalis dalam memperebutkan tiket final turnamen World Fight Indonesia. Baik sekali. Telah dijidat dari Paul. Masih menjaga jarak, kita melihat peluang Pancingan Paul dan Jeffrey. tangan Dihindari oleh Paul. Satu pukulan luar biasa sekali telak. Nampaknya setiap kali Paul melakukan tendangan di counter oleh straight oleh Jeffrey. Banyak sekali pukulannya, Bung. Ya, kepalanya sampai ke belakang. Dan kuat sekali dulu tidak terjatuh oleh pukulan itu. Nah, itulah yang ingin saya katakan, bagaimana Paul ini juga masih bisa berdiri dan tampak bisa mengantisipasi dengan melakukan clinch. Langsung bantuan high touch, kita lihat Sekali dan kali ini ground fight dari side kontrol. Tentunya apakah yang bisa dilakukan oleh Paul ini. Di pertandingan pertama Jeffrey terlihat kurang baik di posisi bawah. Mari kita lihat apakah dia sudah berkembang di sini. Ada tangan di kiri dan
itulah gimana keluar keahliannya dan membuat Benny Santoso cedera di pelipis. Ya, banyak orang terlena melihat bagusnya striking dari Paul, tapi sebenarnya groundnya juga tidak kalah bagusnya juga. Harus segera diantisipasi. Satu elbow kita saksikan. Pakai lagi-lagi Jeffrey berusaha melakukan pukulan-pukulan dari posisi bawah. Posisi mount, posisi lihat apakah melakukan jam atau ground and pound. Masih terus elbow, lagi-lagi. Ini yang berbahaya, Bung. Dan tidak ada luka, Bung. Elbow kanan, Bung. Terus dilakukan, mampu ke Jeffrey bertahan. Kita saksikan bagaimana posisinya elbow bertubi-tubi dikeluarkan oleh Paul. Lagi-lagi sikut dari Paul Lumihi memberi luka. Sekali lagi lawan tampak terus bertahan. Jeffrey Arianto Utomo berusaha untuk melakukan undikan 10 detik terakhir. Mampukah bertahan Jeffrey? Dan pertarungan berlanjut ke ronde kedua. Terus menekan Paul Lumihi, ground and pound. Ya, dan akhirnya luar biasa sekali. Bagaimana pertarungan di kelas middleweight ini. Tampak luka sudah tercipta di pelipis kanan dari Jeffrey. Begitu elbow masuk langsung pecah sedikitnya. Memang elbow itu sangat tajam sekali ya. Sangat tajam sekali dan tampaknya ini menjadi salah satu senjata dari Paul Lumihi. Dalam tayangan ulang kita saksikan, kita lihat straight ini bikin Paul terjatuh. Dan satu catatan yang seperti Anda katakan tadi cukup bisa mengkontrol Paul, Bung. Kita lihat walaupun dia di bawah, tapi dia masih bisa melakukan defense yang baik sehingga tidak kita lihat elbow masih meleset. Dan justru elbow dari Paul Lumihi mampu mencederai pelipis kanan dari Jeffrey Arianto. Dibalas elbow dibalas elbow. Tentunya ini menjadi pertarungan semakin menarik di ronde kedua ini, Bung. Francino antara kita lihat Paul Lumihi, Jeffrey Arianto Utomo. Inilah ronde kedua perebutan tiket final kelas feather. Langsung menyerang tadi Paul. Nampaknya ini sedikit mendongkrak rasa percaya diri dari putra Manado ini. Apabila tadi masih ada waktu 1 menit lagi bisa jadi disudahi. Satu balas lagi. Bagus lagi Jeffrey. Goyang Paul. Luar biasa. Keren bagus sekali dari Jeffrey. Cukup tahan pukulan tapi Paul Lumihi Francino cukup sangat tahan pukulan dari 3 pukulan telak masuk. 3 pukulan telak dan sangat keras dan masih bisa merapikan rambut. Tentunya ini menjadi sadar ya. Masih sangat konsentrasi penuh. Walaupun beberapa kali menerima pukulan di wajahnya dan memang seperti Anda katakan bahwa jam terbang dan pengalamannya juga cukup mumpuni. Paul Lumihi ini, Bung Francino. Ya. Kita lihat nampak. Action. Jeffrey masih sangat lincah sekali. Paul juga masih lincah. Dia sedang menunggu tendangan. Satu pukulan lagi. Ini counter. Setiap kali dia mengeluarkan tendangan dibalas dengan counter. Bagus sekali counter oleh Jeffrey. Sangat cepat. Kita lihat. Angkat keluar counternya. Satu lagi terjatuh dan kali ini Jangan tendang kepala ya. Apakah yang dilakukan lipis? Sayang cukup lincah. Jeffrey cukup lincah sekali dua-duanya cukup lincah dan Paul juga akhirnya mampu berdiri lagi, memberi tanda bahwa mari kita kembali bertarung dalam posisi stand up fight. Sangat menarik lagi pertarungan di kelas feather ini, perebutan tiket final. Dua-duanya masih terlihat sangat baik sekali. Ini memang keduanya sepertinya memang sudah terbiasa bertarung dan berada dalam suasana dan juga atmosfer kompetisi, Bung Francino. Ya, memang pengalaman tidak bisa bohong. Betul. Dan terlihat sekali di layar kaca. Satu serangan dan satu counter kembali dilakukan. Reset dari Paul. Tinggal dilakukan oleh Paul. Jeffrey mencoba meng-counter dengan guillotine choke. Kita saksikan. Otot kedua. Namun posisinya ini tidak efektif untuk guillotine choke karena dia ada posisi guard. Dia berada di posisi half guard. Sangat sulit melakukan kuncian dari posisi. Dan benar sekali, Bung. Terlepas, Bung. Dan kali ini Paul Lumihi di atas ini berbahaya. Kembali ada waktu 2 menit 36 detik untuk menyudahi fight ini dari posisi mount ini. Dan inilah posisi yang beberapa kali kita saksikan. Tangan dari tangan lawan. Jeffrey sudah terkontrol. Satu elbow. Inilah yang seperti Anda katakan, Bung, bahwa bahaya sekali. Karena terlihat dari posisi ini Jeffrey tidak bisa keluar dari posisi ini. Jadi berbahaya sekali. 2 menit berada di posisi ini sangat berbahaya sekali. Berulang elbow kembali elbow dilepaskan dan inilah pukulan.
Jeffrey tidak mencoba melakukan keluar escape, tapi hanya bertahan. Dia harus melakukan escape karena ini sangat berbahaya sekali. Berkali-kali benar sekali Bu Prasino, kita saksikan bagaimana Paulan elbow sekali lagi seperti leluasa gitu. Kembali terbuka luka di wajah Jeffrey. Pukulan demi pukulan. Terus menerus satu tangan terkontrol, satu tangan bebas. Tidak mampu dan kembali satu elbow di pelukis yang terluka. Harus melakukan sesuatu yang sangat. Jeffrey harus membelakangi karena juga tidak dia dipukul terus. Tentunya ini salah satu. Dia membelakangi lehernya akan terbuka. Dan merasa jauh. Tapi berbahaya ini Prasino. Apakah? Dan betul sekali kembali tangan dari Jeffrey berikan tanda menyerah, dan lagi-lagi Paulumi dengan teknik ground and pound yang diakhiri dengan rear naked choke dan menjadikan rambut ditutup dengan merapikan rambut, membuktikan dan menjadi tanda bahwa ia berhak untuk tampil di laga puncak laga final turnamen One Pride Indonesia Mixed Martial Arts di kelas silver. Tampak ekspresi dari Putra Manado ini, cornernya aja pakai jas, cornernya pun pakai jas. Putra Manado bisa bergaya dan memberikan salah satu pertunjukan yang penuh gaya dan meraih kemenangan dengan sangat berkelas, sangat stylish sekali. Bagaimana Paulumi rambutnya masih rapi, luar biasa. Dan saya kita saksikan ini bagaimana perjuangan dari Jeffrey juga sudah maksimal sepertinya Bu, sangat maksimal. Namun memang terlihat Jeffrey nampak kurang jauh dalam melakukan ground fight. Lagi-lagi menjadi harus juga garis bawahi bagaimana ground fighting pun menjadi salah satu senjata yang untuk dia mengontrol tangan lawan. Jeffrey merasa sudah cukup dari posisi mau sehingga dia memutar dan yang dilakukan oleh Paul luar biasa sekali. Dan kita ikuti. Baiklah pecinta sport wasit semua berhentikan pertandingan di ronde kedua, menit ke-3 detik ke-39 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke untuk kemenangan sudut merah Paul Lumi. Baik, Putra Manado Paul Lumi nampaknya ternyata juga cukup kesulitan menghadapi lawan dan menurut saya ini adalah pertarungan yang cukup seimbang. Ya, saya suka dengan pertarungan ini karena menurut saya sangat simak, lawannya juga bagus. Saya harus berusaha untuk mengalahkan dia. Ya, apa kesulitan terberat tadi ketika mengalahkan Jeffrey Arianto itu? Tadi saya kurang pede ketika striking, tapi ketika ground fighting, saya percaya diri sekali. Baik, itulah dia tadi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Paul Lumi. Congratulations. Luar biasa semangat One Pride dari Jeffrey. Jeff, bagaimana kondisi kamu saat ini? Ya cepat capek aja, tangan saya rasa di pemanasan kurang panas sekali, jadi terasa lemas di bahu. Ya sedikit kayak yang langsung tadi, karena bahu saya lemas. Sebenarnya nggak mengganggu sama sekali buat saya, cuman bahu aja yang terasa lemas. Saya rasa kurang panas, terasa lemas di bahu. Jeffrey, kita yakin kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kalau kamu bisa memberikan konklusi ya, pelajaran berharga apa yang kamu ambil dari kekalahan ini? Saya akan perbaiki lagi. Mohon maaf saya tidak bisa melaju ke final, tapi saya akan kembali lagi untuk kedepannya.
lagi-lagi nih ya, Polumihi memperlihatkan kehebatannya sebagai seorang striker dan dia melaju ke final di kelas fighter ya, usai mengalahkan Jeffrey Arianto Utomo. Bung David, lagi-lagi nih ground and pound terus dilanjutin rear naked choke, jadi andalannya Paul nih. Sebenarnya Paul itu dia menang with style, he did his job, dia punya teknik, dia bisa main ground. Tapi Jeffrey great striking, yang bagus banget, akhirnya bang. Terus sekarang Jeffrey kalau dia mau maintain credibility as a fighter, go learn the ground game. Kalau dia ground game sudah lebih bagus, he can be a champion as well. So tolong ya Jeffrey, if you're watching this, Jeffrey go and do a ground game, man. Karena dua-duanya do strikers, tapi yang had the edge, slight edge, itu Paul sama yang teknik on the ground. Ya, Pak Sino? Ya. Resepnya dia sangat baik sekali. Pound, ground and pound, elbow, lawan memutar, RNC. Terus tadi berarti kesulitannya Jeffrey apa sih sebenarnya? Dia pada saat di posisi bawah dia tidak bisa melakukan escape. Dia bisa escape, tapi waktu dia standing, striking dia luar biasa. Making significant strikes landed Jeffrey, no doubt. Tetapi waktu dia sampai bawah, he wasn't ready for it. And kalau dia bisa improve itu dikit, wah itu Jeffrey juga would have been good fight. But Paul, congratulations, well done, very good fight. Well done. Oke. Dan dengan hasil tadi ya, berarti lengkap sudah nih nama-nama finalis di turnamen One Pride Indonesia Mixed Martial Arts. Dan di kelas bantam, Abro The Black Komodo Fernandez akan berhadapan dengan Rama Supandi yang tadi berhasil ya mengalahkan Sena Kurnia Putra. Ya, sementara di kelas featherweight, satu tempat tersisa menjadi milik Polumihi yang tadi berhasil mengalahkan Jeffrey Arianto Utomo. Dan di final nanti, Paul akan menghadapi fighter tangguh Hafid Nur Maradi yang pekan lalu mengalahkan Sudirman Akbar. Dan dua bout final dipastikan akan seru sekali ya. Dan bout final itu akan kami tayangkan live langsung minggu depan ya, pukul tanggal 28 Mei tahun 2016 tentunya, Sabtu pekan depan, dan akan kami siarkan live pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi pecinta sport one jangan sampai kelewatan, because it's gonna be an awesome show. Dan buat Anda yang ingin mengakses informasi tentang mungkin fighter-fighter kita, mungkin tentang One Pride Angels atau informasi lainnya, bisa langsung diakses di situs www.fifa.co.id/onepride. Sekali lagi aku ingetin, www.fifa.co.id/onepride. Jangan lupa ya diakses dan Anda bisa tahu banyak sekali informasi tentang fighter-fighter kita. Dan Ovi lagi mengingatkan ya, jangan lupa untuk menyaksikan final night kita minggu depan 28 Mei jam 10 malam waktu Indonesia Barat. So, thank you so much Bung David Bird. Terima kasih Bung Fransino Tirta. I'll see you soon next week. Final night. Fight on TV One. Akhirnya final. Kita tahu who is the champion of Indonesia. Our first champion, our first featherweight champion, our first bantamweight champion. Yes, it's going to be going to be amazing. Awesome. Yeah, I can't wait. So see you guys next week, ya. We'll be there. Live. Thank you so much, dan terima kasih juga untuk semua pecinta Sport One yang terus mendukung dan menonton kami ya. Dan jangan lupa tadi ya, jangan lupa final night minggu depan. Jangan sampai kelewatan. Akhirnya saya Fidian pamit. One Pride, kebanggaan Indonesia. Salam Sport One.